Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini masuk servisan dari Cianjur ya. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Saya bongkar langsung saja unitnya. Dan ini kondisinya saat ini. Ini Redmi Note 10 ya, berkapasitas 64 GB. Dengan kondisi saat ini dia mati total, tidak ada respon kehidupan sama sekali ya. Untuk posisi backdoornya ini sudah terbuka, katanya sih ini habis di custom room jadi mati ya, kayak gitu ya. Tapi teknisi di tempatnya mengatakan UFS-nya bermasalah ya, kayak gitu. Saya langsung bongkar saja unitnya. Ini area belakang sudah dibongkar ya, sudah dibongkarin semua. Ini apakah yang sudah diperbaiki sebelumnya ya. Dan ini kondisi mesinnya saat ini. Kondisinya sudah mengkhawatirkan ini ya. Area power, area charger ini pernah dibongkar. Saya cek via arus power supply terlebih dahulu untuk memastikan kerusakannya ya. Untuk memastikan kerusakan sebenarnya, saya coba analisa terlebih dahulu. Saya pasangkan power supply ke mainboard, dan ini tidak ada respon sama sekali ya. Oh, ini di on kan gantung ya, gantung di 0,02, artinya memang ini bermasalah di hubungan antara UFS dan CPU ya. Tapi untuk perbaikan ini kayaknya harus menyeluruh, karena kan ini semua udah dibongkar dan harus dirapikan terlebih dahulu ya. Ini kondisinya hampir gantung, dan mudah-mudahan unit masih bisa teratasi ya. Kerusakan sudah diketahui, saya masuk langsung ke tahap perbaikan aja.
Dan tadi setelah saya lakukan pengecekan, analisa sekaligus perbaikan ya, ditemukan memang IC yang bermasalahnya itu banyak. IC bukan bermasalah sih ini ya, tapi memang rusak. PM6150 ini saya ganti dengan IC yang baru dan merapihkan area IC WiFi. Kemudian PM6150L ini juga saya rapihkan, memang ini bekas perbaikan sebelumnya yang kurang rapi ya. Ini pinnya banyak yang tidak menempel dengan baik. Lanjut, karena perbaikan di IC power kedua ini tidak membuahkan hasil, unit masih terbaca 9008 ya waktu saya tes. Kemudian berlanjut ke perbaikan pembongkaran UFS dan CPU, dan saya cek UFS ternyata ROM-nya masih utuh, lengkap, tidak korup ya, dan LTIF-nya pun masih oke. Lanjut saya pasang kembali IC UFS kemudian CPU-nya. Lanjut saya tes via arus power supply untuk memastikan kondisi sekarang ya. Saya pasang untuk arus power supply-nya untuk mengetahui kinerja setelah saya lakukan perbaikan. Memang tadi unit sudah bisa menyala sih ya, tapi untuk pastinya harus diuji via LCD. Ini saya on-kan, dan sekarang ampere sudah tidak gantung lagi, dia menunjukkan angka di 0,3 lalu turun lepas ya, kemudian naik. Itu kondisi normal untuk ampere segitu, dikarenakan ini power supply-nya kurang kuat mengangkat ya, jadi kondisinya kayak gitu. Saya langsung tes pada LCD saja untuk mengetahui nyala atau tidaknya ya. Di sini saya on kan langsung, dan alhamdulillah unit sudah bisa on ya. Ini kondisi sudah terunlock bootloadernya ya, gambar gembok sudah terbuka, artinya ini sudah di UBL ya, kayak gitu. Kita tunggu apakah dia bisa masuk ke menu utamakah, dan mulai masuk ke booting yang kedua ini ya, artinya tidak ada masalah di sistem, semua berjalan normal. Dan unit pun sudah masuk ke ini, kayaknya sebelumnya ini sudah di reset ataupun gimana ya, ataupun bisa di flashing juga bisa, karena ini awal menyala kalau di pilihan bahasa ya. Kemungkinan ini sebelum mati dia pernah di reset ataupun di flashing ya, saya tidak tahu itu. Saya coba next sampai dia masuk ke menu utama. Dan unit pun sudah bisa
masuk ke menu utama ini ya. Kita lihat untuk spesifikasinya aja langsung. Ini dikarenakan awal on ya, awal nyala, jadi agak lat. Untuk spesifikasinya ini menggunakan internal 64 GB dan RAM-nya 4 GB ya. Sementara unit sudah selesai saya perbaiki, ini saya rangkai semua partnya, lanjut ke pengujian fungsi ya. Perbaikan sudah selesai di hardware. Perbaikan ini meliputi IC power, WiFi, CPU dan UFS nya ya. Yang sebelumnya ini X service yang enggak karuan. Saya lengkapi semua, lanjut masuk ke uji fungsional ya, untuk sistem maupun untuk part yang lainnya. Dan ini perangkat sudah saya lengkapi ya, untuk keseluruhan partnya mulai dari kamera, kartu SIM dan yang lainnya sudah saya lengkapi. Saya masuk ke uji fungsi aja. Untuk fungsi pertama, untuk center, Bluetooth, WiFi ini on semua ya. Dan untuk data saya tes via call aja. Untuk suara earpiece ini on ya. Dan untuk suara speaker utamanya normal, berarti jaringan normal, tidak ada masalah. Ini polisi juga udah keluar. Berikut ke pengujian kamera. Untuk kamera utama ini on, potret juga on ya, yang 48 pixel ini normal, zoom 2 kali dan sampai ke zoom 10 ya, ini normal. Dan untuk kamera depan ini on ya. Dan perekam video kita put, untuk saya coba tes perekam ya. Cek. Saya coba tes perekam ya. Cek. Untuk suara perekam video normal, tidak ada masalah. Artinya fungsi kamera dan mic pun normal ya. Jadi perbaikan di Redmi Note 10 ini selesai. Dengan perbaikan ini hampir menyeluruh ya, yang terutama sih ada di area IC power yang memang sebelumnya pernah diperbaiki namun gagal. Pergantian IC power PM6150 dan merapikan PM6150L. Berikut ke perbaikan UFS. Ini saya lakukan rebaling, dan untuk CPU nya juga sama. Dan untuk healthy UFS nya itu sendiri masih kondisi maksimal atau masih kondisi prima ya, dalam arti kata ini masih kondisi baik untuk part UFS nya ya. Untuk CPU nya juga sama, tapi kalau untuk CPU sih nggak bisa dites. Untuk CPU hanya bisa dilakukan deteksi dan pengukuran arus saja. Dan perbaikan ini saya tutup. Untuk yang punya unit ini dari Cianjur ya, dari Cianjur. Terima kasih telah mempercayakan servisnya kepada saya. Unit sudah normal dan siap untuk digunakan kembali. Bila ada salah pengerjaan maupun salah kata di video ini, silahkan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.